2 orang meninggal akibat pesta miras. Beras SPHP mulai terdistribusi di pasar. Wali Kota Madiun lantik pengurus koperasi Merah Putih. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, 2 orang di Kediri, Jawa Timur meninggal dunia dan 1 orang lainnya kritis usai diduga mengkonsumsi miras oplosan. Mereka menggelar pesta miras saat menyaksikan karnaval Saun Horeg. Satreskrim Polres Kediri menghentikan proses pemakaman Deta di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebab petugas akan melakukan otopsi pada Deta yang diduga meninggal secara tidak wajar. Menurut keluarga korban, peristiwa itu berawal saat 3 orang korban berangkat menyaksikan pertunjukan Saun Horeg. 3 orang korban yang masih satu saudara yakni paman dan keponakan, diduga mereka mengkonsumsi miras oplosan. Setelah para korban merasakan sakit pada bagian perut dan dada, hingga 2 korban kakak beradik menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun di tengah perawatan 2 orang meninggal dunia, yakni paman dan 1 keponakannya. 1 diantaranya kini masih mengalami kritis di Rumah Sakit Umum Kediri. Itu keadaannya itu masalah mabuk. Jadi mabuknya itu pulang dari awalnya nonton apa Pak? Nonton sound system. Itu kejadiannya di mana itu saya tidak tahu. Mabuknya itu saya yang tidak tahu kejadiannya sudah begini. Ya setahu saya sudah ke rumah sakit itu misalnya mengurusi itu, hanya itu. Ada berapa orang Pak yang masuk ya, rumah sakit? 3, yang 1 itu sekarang masih kritis, yang 2 sudah meninggal. Jadi ini keponaan Pak Le. Pak, berarti 3 itu saudara semua? Semua, Pak Le sama ponaan. Yang itu? Yang meninggal itu. Jadi 1-nya sudah masih ada di rumah sakit, keadaan ya juga kritis di ruangan ICU. Mengetahui hal itu, Satreskrim Polres Kediri melakukan rangkaian penyelidikan. Saat ini salah satu korban yang bernama Deta menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk mengungkap penyebab korban meninggal dunia. Kami menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang diduga mengalami keracunan sehubungan minum minuman beralkohol jenis oplosan. Kami menerima informasi ada masyarakat yang meninggal. Kemudian 2 diantaranya sempat dilarikan ke rumah sakit di RSKK, dan tadi pagi kami baru mendapat kabar bahwa salah satu diantaranya juga meninggal dunia. Dan saat ini jenazah dari almarhum sudah kami evakuasi untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Kini pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sejumlah tengkulak tertangkap basah petugas saat memindahkan ratusan liter BBM dari mobil dan sejumlah motor tak jauh dari SPBU Bangsal Sari Jember, Jawa Timur. Maraknya praktik curang para tengkulak ditengarai jadi salah satu penyebab berkepanjangannya fenomena antrian BBM di Jember. Sejumlah warga yang diduga kuat tengkulak sontak terkaget saat tiba-tiba digerebek polisi tak jauh dari SPBU Bangsal Sari Jember, Jawa Timur, Rabu dini hari. Mereka tertangkap basah oleh petugas saat memindahkan ratusan liter bahan bakar minyak dari tangki mobil ke sejumlah jerigen. Saat didatangi polisi, salah satu pelaku bahkan masih berada di kolong mobil untuk membuka tangki yang telah didesain sedemikian rupa. Tak hanya BBM jenis Pertalite, dari dalam mobil polisi juga menemukan sejumlah jerigen berisi BBM non-subsidi jenis Pertamax hingga Pertamax Turbo.
Saat diinterogasi, pelaku mengaku memborong BBM dari SPBU tak jauh dari lokasi untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Berhasil melakukan penindakan terhadap beberapa kendaraan bermotor yang tertangkap tangan sedang melakukan praktek memindahkan BBM yang dia beli di SPBU dipindahkan kepada jurigen-jurigen untuk dijual kembali. Itu dipindahkan dari mobil atau dari motor saja? Gimana? Jadi ada dua, yaitu yang pertama ada yang dia melakukan pembelian menggunakan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 selanjutnya ditap atau dipindahkan ke jurigen. Selain mobil, sejumlah tengkulak juga dipergoki ketika sedang memindahkan BBM dari motor mereka. Maraknya praktik curang para tengkulak ditengarai jadi salah satu penyebab tak kunjung teratasinya antrean BBM di Kabupaten Jember. Guna pendalaman penyidikan, para pelaku beserta barang bukti berupa ratusan liter BBM, jerigen, selang, dan kendaraan yang digunakan beraksi diamankan ke Mapolsek Bangsalsari. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Komplotan pencuri yang kerap membobol toko, apotek, dan restoran di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku mengaku telah 6 kali melancarkan aksinya di wilayah Surabaya. Para pelaku ini melakukan pembobolan terencana dengan sasaran tempat usaha yang bernilai ekonomis tinggi. Setidaknya ada 6 tempat usaha di wilayah Surabaya yang pernah dibobol oleh komplotan ini. Di antaranya 2 apotek, toko sepeda, toko roti, serta restoran. Tertangkapnya para komplotan ini bermula dari penangkapan pelaku utama yakni Dodo dan Roni. Keduanya ditangkap secara bersamaan di sebuah kontrakan di Kampung Poncol, Cikarang Barat, Bekasi. Kemudian polisi menangkap pelaku lainnya di Surabaya, 1 pelaku lainnya saat ini masih buron. Pintu atau koridor yang bersangkutan masuk dan melakukan pencurian atau mengambil barang-barang yang ada di dalam toko. Sedangkan motifnya yaitu setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut, ya, tentunya juga rencananya dijual dan hasil penjualannya dibagi untuk kepentingan kebutuhan hidup masing-masing pelaku. Atas kejadian tersebut terhadap pelaku diancam pasal 363 ayat 1 maupun ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Dari para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya sebuah berangkas, 9 batang besi pipih untuk mencongkel toko, 3 unit HP, dan 2 laptop. Para pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi 100 lebih petugas kebersihan sampah di Kota Madiun, Jawa Timur ikut cek kesehatan massal yang digelar di tempat pemrosesan akhir sampah Winongo. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, sempat berhenti beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mulai terdistribusi. Setiap pembelian beras SPHP akan tercatat pada aplikasi yang disediakan oleh Bulog untuk memantau ketersediaan dan sisa beras SPHP di toko atau kios mitra Bulog. Beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mulai terdistribusi kembali. Sebelumnya beras subsidi pemerintah ini sempat sulit ditemui di pasar karena distribusinya berhenti. Menurut salah satu pemilik kios di Pasar Umum Caruban, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan mulai terdistribusi dari Bulog sejak 2 pekan terakhir.
Beras SPHP menjadi buruan konsumen karena harganya yang terjangkau. Datangnya seminggu sekali. Ya, sejak kapan Bu ini sudah disediakan? 2 minggu ini ya. 2 minggu. Berapa Bu stoknya? 2 ton setiap pengambilan. Itu kalau minatnya masyarakat bagaimana Bu? Bagus, murah sekali. Sejumlah pemilik kios yang belum menerima pasokan beras SPHP Senin pagi terlihat mendatangi kantor Bulog Madiun. Mereka mengurus pembaruan serta kelengkapan administrasi dan melakukan verifikasi data sebagai syarat agar segera bisa menebus beras SPHP maksimal 2 ton. Ini sedang apa tadi, misinya apa? Permohonan beras SPHP. Oh, selama ini sudah belum turun berapa lama? Ya sekitar terakhir Lebaran. Terakhir Lebaran kemarin ya. Terus dari pihak Bulog sendiri menyampaikan apa? Kok belum turun? Nggak ada. Oh, karena kosong ya. Terus saat ini tadi apa yang disampaikan? Ini kayaknya mau cair lagi gitu. Oh, mau didistribusikan ya. Kalau permintaannya berapa sih? 1 minggu? Pedagang mintanya berapa per minggu? Per minggu. Per minggu, kapan ini 2 minggu sekali tuh, kadang 2 ton. Pimpinan cabang Bulog Madiun menyebut sampai saat ini Bulog Madiun sudah merealisasikan beras SPHP sebanyak 15,5 ton di 6 kios atau outlet di Pasar Umum Caruban dan Pasar Caruban Baru. Beras SPHP sempat terhenti distribusinya karena saat ini sedang ada pembaruan kelengkapan dokumen, serta administrasi dan verifikasi data seluruh kios mitra. Setelah lengkap, data akan dimasukkan ke aplikasi Klik SPHP milik Bulog. Jadi untuk Kabupaten Madiun sementara ini sampai dengan hari ini itu sudah terrealisasikan yaitu 15,5 ton atau 15.500 kg yang berada di outlet 6 outlet di kios-kios pasar. Sementara ini baru di Pasar Caruban Baru dan juga di Pasar Sayur Caruban. Jadi gini teman-teman dan masyarakat semuanya, memang sampai saat ini kami sedang melakukan kelengkapan administrasi dan juga verifikasi. Jadi outlet pasar ini akan mengajukan ke kami untuk dijadikan sebagai outlet di dalam pasar. Ada beberapa dokumen yang dilengkapi. Nah, seperti yang tadi ada di kantor, beberapa outlet pasar itu datang ke kantor untuk kelengkapan tersebut dan kami akan segera untuk mengajukan ke pusat agar bisa masuk di aplikasi Klik SPHP. Seluruh transaksi beras SPHP termasuk stok di kios pasar akan terpantau dan tercatat melalui aplikasi Klik SPHP tersebut. Sementara jumlah pembelian konsumen akan dibatasi 2 kemasan atau 10 kg saja. Beras SPHP dibuka pada 6 saluran yaitu pedagang kios pasar, Gerakan Pangan Murah, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kios pangan binaan pemerintah daerah, outlet BUMN, dan koperasi atau outlet instansi pemerintah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Krisis BBM di Kabupaten Jember, Jawa Timur berdampak pada pengemudi ojek online. Pesanan pengguna dan pendapatan harian menurun drastis karena motor kehabisan BBM dan harus antri berjam-jam di SPBU. Krisis BBM di Kabupaten Jember, Jawa Timur memasuki hari kelima. Kondisi ini memukul sektor transportasi. Pengemudi ojek online yang paling terdampak. Jumlah pesanan atau order dan pendapatan berkurang drastis. Salah satunya dialami Ajeng, pengemudi ojol perempuan asal Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari. Di hari normal ia bisa mendapatkan untung Rp200.000. Namun kini kurang dari Rp100.000. Ia tidak bisa menerima pesanan karena motor kehabisan BBM dan harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU untuk hanya isi BBM. Mbak, dengan krisis BBM ini apa dampaknya ke sektor ini, pengojek online ini? Banyak, Mas. Apa banyak itu? Kita tiap hari kita kan full tank aja, mulai pagi sampai sore sampai malam itu harus ngisi tiap hari kan. Jadi kalau antri ini kan kita makan waktu matikan aplikasi, jadi pendapatan berkurang.
Hal yang sama dialami Agung, pengemudi ojek online asal Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Pendapatan dari pekerjaan satu-satunya ini berkurang hingga 40%. Padahal ia harus menghidupi keluarga. Ya biasanya kan kena antri-antri. Kemarin itu mulai jam 9 baru dapat jam 12, 2 hari yang lalu. Sampai sekarang belum ngisi, ini baru ngisi lagi. Ya. Itu kalau dari penghasilan berkurang nggak Pak kira-kira? Oh, jelas jauh. Kalau kondisi normal BBM biasanya berapa penghasilan? Ya cukup lah hitungannya. Kalau sekarang menurun ya gini ya? Iya menurun. Sampai berapa Mas menurunnya? Menurunnya kurang lebih adalah kalau 40%-nya itu. 40% ya? Pengemudi ojek online berharap dampak penutupan jalur Gumitir segera diantisipasi agar distribusi BBM kembali normal. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, 100 lebih petugas kebersihan sampah di Kota Madiun, Jawa Timur ikut cek kesehatan massal yang digelar di tempat pemrosesan akhir sampah Winongo Rabu pagi. Cek kesehatan dilakukan karena pekerjaan mereka berkecimpung dengan sampah sehingga rentan terhadap penyakit. 103 petugas kebersihan sampah serta pemulung di tempat pemrosesan akhir sampah Winongo Kota Madiun, Jawa Timur mengikuti cek kesehatan yang digelar pemerintah kota setempat. Satu persatu mereka dicek kesehatannya yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, cek tekanan darah, cek kadar gula darah, sampai dengan cek kadar kolesterol. Bagi petugas kebersihan sampah dan pemulung di TPA Winongo, cek kesehatan rutin ini dinilai penting untuk mendeteksi dini kemungkinan adanya suatu penyakit. Ya, Pak ini tadi mengikuti apa? Pengecekan kesehatan gratis. Oh, gitu. Seberapa penting Pak untuk pengecekan ini Pak? Sebenarnya sangat penting untuk kesehatan karena ada yang tadi yang dicek apa aja? Cek darah, kesehatan tensi, gula, kolesterol. Sebelumnya pernah nggak cek kesehatan gitu? Ada. Kalau ada seperti ini kan sangat membantu untuk pemulung-pemulung bisa ngecek sakitnya apa. Gitu. Kalau nggak seperti ini nggak tahu. Tapi tadi diperiksa apa aja Pak? Iya. Apa aja diperiksa? Periksa darah, berat badan, kolesterol. Ada keluhan nggak tadi? Nggak ada Pak, alhamdulillah. Nggak ada ya. Setiap hari pekerjaan mereka berkecimpung dengan lingkungan sampah. Sehingga jika kondisi kesehatan mereka tidak terjaga dengan baik, maka rentan terhadap berbagai penyakit. Menurut Dinas Kesehatan, jika di antara mereka terdeteksi mengidap penyakit tertentu, maka harus segera ditangani ke puskesmas terdekat dengan tempat tinggal masing-masing. Jadi hari ini kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk petugas kebersihan di TPS dan TPA di Kota Madiun. Tujuannya ya untuk mengetahui status kesehatan mereka, karena mereka kan istilahnya pekerjaannya sehari-hari bergelut dengan sampah, maka kita harus memberikan perhatian khusus untuk kita kumpulkan hari ini, kita periksa bersama-sama. Jadi ini sebagai awal untuk edukasi kepada mereka untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Usai diperiksa kesehatannya, petugas kebersihan dan pemulung mendapat bingkisan yang berisi sembako serta peralatan mandi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Ratusan pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih sekota Madiun, Jawa Timur, Rabu siang dilantik oleh Wali Kota Madiun. Usai dilantik, para pengurus diharapkan segera bisa menjalankan tugas mengembangkan perekonomian di wilayahnya melalui Koperasi Merah Putih. 254 orang pengurus serta pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih sekota Madiun, Jawa Timur resmi dilantik pada Rabu sore. Mereka ditugaskan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih di 27 kelurahan yang ada di 3 kecamatan.
Di antaranya yaitu Koperasi Merah Putih setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan kelurahan di Kecamatan Kartoharjo. Menurut Wali Kota Madiun, 27 koperasi Kelurahan Merah Putih seluruhnya telah memiliki legalitas lengkap. 3 diantaranya akan segera dibuka pada bulan Agustus mendatang. Sedangkan 24 lainnya akan dibuka menyusul secara bertahap. Wali Kota Madiun menargetkan pada tahun 2025, Koperasi Merah Putih di Kota Madiun bisa dibuka seluruhnya. Jadi secara administrasi sudah lengkap, notaris sudah lengkap, embrionya 27 itu sudah ada. Saya punya 27 lapak, setiap lapak itu setiap kelurahan ada yang 15, ada yang 20 setan. Itu nanti tinggal membesarkan aja. Pak, siap jalan kapan? Hah? Siap beroperasi kapan ini? Saya upayakan kalau bulan depan baru 3. Pokoknya tahun ini semuanya sudah selesai. Dan saya akan menjadi percontohan, saya ingin itu. Kalau harapannya bagi yang sudah dilantik apa? Harapannya apa yang sudah dilantik? Yang sudah dilantik segera rapat, koordinasi, juknis apa saja nanti pelajari, nanti laporan kepada kita. Pengurus serta pengawas Koperasi Merah Putih yang telah dilantik diminta segera melakukan rapat koordinasi serta mempelajari petunjuk teknis dalam pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.